di area kerja. Ya, tidak boleh. Saya baru tahu dunia yang sih seperti ini, Pak. Saya juga baru tahu. Ini udah pertama kali saya tahu sedalam ini profesi pemandu lagu. Ya gitu deh. Jadi intinya adalah saya sudah mengungkap fakta bahwa si Andre pun juga make up story demi Siska. Cila, Mami Cila. Ya. Kan udah tahu nih faktanya seperti ini ya. Siska dan Ratna sudah mengakui. Ratna ada tanggapan nggak? Gimana perasaan kamu, Devita? Biar Siska tahu rasanya. Saya sedih banget sih sebenarnya diginiin sama Siska, karena saya nggak pernah ngelakuin itu. Tiba-tiba saya dituduh, terus saya dijauhin sama teman-teman di tempat Teman-teman kerja. yang dijauhin juga. Itu saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya tuh ngerasa kayak diasihin gitu di tempat kerja. Nggak ada yang mau deket. Mungkin karena isu yang disebar sama si Siska kan tentang saya pakai susuk atau apa. Padahal kenyataannya saya nggak pernah kayak gitu. Oke, kalau Mami Cila setelah tahu semuanya begini, Ya kalau saya tahu sekarang sih lebih jelas ke si Siska ya. Mungkin dia sirik sama si Ratna. Mungkin atau lebih cantik atau lebih aduhai mungkin ya. Kan atau anak-anak buah saya kan untuk hatinya kan nggak tahu masing-masing. katanya perwakilan pelanggan itu ya mungkin bikin dia justru nyebarin fitnah supaya pelanggannya datang ke Siska gitu. Kalau saya tiba-tiba entah kenapa ya, saya mendengar dan melihat di dalam mata batin saya ada kata itu siapa ya? Oh iya, Siapa? itu dulu rekan saya sesama masih jadi LC. Sekarang dia punya juga sama bekerja sama saya, dia jadi maminya juga, tapi yang kita beda tempat. Ya itu rekan saya juga dulu kerja. Sekarang jadi mami juga dia. Iya, Oke, di tempat kerja yang sama. lain bukan di lain tempat. Jadi ini bisa dibilang kayak kompetitor dong. Mungkin bisa jadi ya, mungkin. Saingan. Ya mungkin. Oke, nama kita ganti ya. Kita ganti Debbie. Itu gimana hubungannya dengan Debbie, baik? Dulu sih kami baik sama rekan kerja sebagai LC. Aha. Sekarang semenjak udah dia punya kerjaan lain juga, kita bisa sama-sama punya anak buah, kita ada jarak komunikasi. Terakhir itu dia komunikasi itu ya dia nanyain gimana di tempat di sini rame apa enggak. Aku bilang sih ya cukup lah, lumayan rame. Tuh. Itu aja sih. Kamu ngeliatnya Debbie dengan Cila baik-baik aja, Rod? Tidak. Saya rasa ada sesuatu juga di mereka berdua, di Debbie dan Cila. Antara pesaing bisnis dan kericuhan atau apapun itu. Ada kaitannya dengan fitnah yang disebarkan Siska? Ada. Teka-teki misteri ini akan saya lanjutkan dan saya akan telusuri lebih dalam lagi. Oke, jadi ada hubungannya antara cerita Siska dengan Ibu Debbie. Ibu Cila mau tahu nggak? Mami Cila mau tahu nggak sebenarnya? Iya. Apa hubungannya Debbie ini? Ya sama aja sama-sama sebagai atasan. Oke, sebagai atasan, sebagai mami ya. Nanti kayaknya harus ada. Harus ada penelusuran apa kali, siapa sih ini biang kerok atau apa yang ngancurin atau seperti ada hal yang terungkap dan masih menjadi misteri tiba-tiba muncul. Padahal kita sudah selesai melihat bahwa ternyata si Siska ini bukan, tiba-tiba muncul. Selesai melihat bahwa ternyata si Siska ini bukan.
Mulutmu harimaumu karena bisa menyakiti hati orang lain. Roy, tadi ada nama yang kamu bilang Debbie itu. Ya, Debbie. Emang ada kaitannya dengan masalah ini atau emang jangan-jangan dia yang sengaja menghembuskan fitnah terus kedengar sama Siska? Gimana kamu melihatnya? Saya curiga juga si Debbie ini adalah penyebab kericuhan yang dilakukan Siska. Jangan-jangan Siska juga terkait dengan Debbie ya. Saya juga masih menjadi misteri.
Gini deh, Bu, Ibu, Mbak, kita ngobrol baik-baik dulu aja deh, jangan kayak begini. Oh, ngaku aja deh, ngaku. Ngaku apa sih ini? Aduh, ternyata lu tuh ngerjain itu di tanah Sofi, tau gak? Hah? Mana buktinya, Mi? Emang Mami punya bukti? Mas, kalau buktinya aku ada kan? SOP. Iya, Mbak, kan kita udah punya buktinya. Semalam saya ngerekam Mbak pakai salah satu kamera. Oh, jadi Masnya itu ngejebak saya ya? Ngaku deh. Oh, Ibu tenang dulu, jangan teriak-teriak. Ini Ya rumah emang Om. kenapa, Mi? Kalau aku ngelakuin SOP, yang lainnya juga kayak gitu. Apalagi tuh anak kesayangan Mami. Aku ngelakuin kayak gitu juga. Oh, jelas dong. Dia banyak ngasih penghasilan buat aku. Ini kan duduk dulu nih. Oh, ternyata lu ya. Oh, makanya yang bikin anak nyuruh dia gara-gara kayak gua ya. Oh, ternyata lu. Oh, lu ternyata dari dulu lu masih ada nggak berubahnya ya. Saya ingat sama gua ya. Terserah gua dong. Tapi Gua yang cara punya lu usaha. salah. Hah? Anak gua lu semua yang pada mau jalan ke gue. Mungkin komisi dari lu tuh kurang. Udah. Ini ribut kayak begini, makanya kita ngobrolnya dulu. Duduk dulu, Bu. Oke, saya tahu. Makanya kita duduk dulu, kita ngobrol baik-baik. Kalau teriak-teriak gini kan malu denger tetangga juga. Udah, Ibu duduk sebelah sana. Oh, ternyata lu ya. Ya bikin hancur tempat bisnis gue. Oh, sekarang udah jelas semuanya tahu dari otaknya, dari dalamnya, dari dia. Oh, oke. Kan salah satu yang komisi gue. Oh, tapi dia juga anak buah gue. Oh, ikut Untung gue. kalau lu ancur. Mau lu apa dari gue? Hah? Gue seneng aja kalau lu ancur. Ya kan? Oh, gitu. Dia nggak malu ya. Dan yang menyamperin rumah orang. Ada apa ini, Mas? Oh, Masuk rumah. Kamu? oh, ternyata lu sama dia. Oh, Nah, bagus. kenapa? Oh, kenapa lu ninggalin gua demi dia? Ya, dia udah istri saya kok. Dong. Lu bilang, mana mau dia malu. Lu ngaca. Buka tuh kopeng kamu. Bu, bentar dulu. Ini sebenarnya siapa? Dia mantan suami saya. Mantan Saya udah suami nggak Ibu. ada apa-apanya sama dia. Oh, oke, nggak masalah. Silakan lu ambil ya laki-laki ini buat lu. Bu, tenang dulu dong. Berarti ini Bapak udah pisah sama Ibu ini? Ya, sudah. Bapak udah menikah resmi sama Ibu ini? Ah, ya, Malu dong. oke. Malu. Ngaca lu ngaca. Oke. nggak masalah. Oke. Udah. Berarti masalah suami istri sudah selesai. Ibu juga nggak boleh, nggak berhak juga Nggak masalah mengungkit-ungkit. tuh, aku ikhlasin buat dia, nggak apa-apa. Ya udah, ini berarti kita masalahnya udah bukan di situ kan? Ini masalahnya cuma sama si Siska. Oke. Terus saya akan memecat kamu ya, Siska ya. Aku nggak mau terima kamu lagi di tempat mereka. Ya udah, orang aku udah ngikut Mami. Bagus emang dia anak gua dari dulu. Nah, ini kan berarti udah kelar nih. Istilahnya udah kelar nih. Aku mau. Nggak, Ibu kan udah memecat Siska. Ya, Siska oke. juga udah bilang mau di sini kan. Ya. Ya udah, Udah pergi lu. mendingan gini deh. Daripada berantem, minta maaf, saling maaf. Ini soalnya kalian berdua udah salah-salahan. Aku nggak mau ya. Cuma ada di sini dan kamu Siska jangan sampai kamu ngarep-ngarep lagi. Kamu tulis kerja di saya ya. Cuma sampai sini. Ini kan bukan yang baik. Kita saling maafkan aja, gimana? Nggak ada salahnya. Ya gimana nanti aja deh, Mas. Ya udah, kalau gitu saya coba. Suasana di rumah saya. Ya kalau gitu saya minta maaf kalau misalnya mengganggu. Tadi ada permasalahan kayak begini. Pak, saya minta maaf juga. Ya kalau gitu saya coba ngobrol sama. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Lia dan Cila, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lia tadi curiga suaminya berselingkuh karena menemukan banyak fakta yang memalukan dan ternyata baru terungkap bahwa sang suami memiliki kelainan seksual yaitu fetisisme. Sementara Cila adalah seorang mami dengan banyak diskompenian, banyak LC yang bekerja dengannya dan ternyata banyak pelanggan yang pergi. Dicurigai salah satu anak buahnya menggunakan ilmu hitam, tapi ternyata terbukti bahwa itu hanya fitnah dan ada kaitannya tadi dengan penelusuran yang kita lakukan ya Roy. Iya. Oke, tanggapan kamu gimana Roy? Lia dan Cila. Cila dan siapa? Lia dan Cila. Lia dan Cila, oke. Lia sih juga saya kasihan karena suaminya juga punya kelainan seksual, fetitisme dan Cila juga nggak jauh-jauh juga ya dengan dunia malam seperti itu. Semoga mereka punya anak buah ikut dan rajin ancur-ancuran dan lewat jalan
Fani Danasia.